Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channelku Siti Reja Official. Kali ini aku membahas tentang obat herbal yang diderita oleh orang penyakit asam lambung. Nah, kira-kira pada saat adalah aku 2 tahun yang lalu terkena penyakit asam lambung, itu aku gunakan obatnya obat-obat herbal aja, karena aku udah bolak-balik ya ke berobat ke klinik, ke dokter, juga nggak kunjung sembuh-sembuh, dan aku pun capek juga menggunakan obat kimia, kan itu bisa berakibat fatal nanti kalau kita sering mengkonsumsi obat-obat kimia. Jadi aku berpikir kalau ada yang alami dan murah, terjangkau, kenapa enggak ya kan kita buat aja. Nah, pada saat itu terpikir di pikiran aku menggunakan tepung kanji atau tapioka yang biasa disebut orang. Itu aku seduh dengan menggunakan air hangat, yang bukan hangat, panas lah, benar-benar 100 derajat Celcius. Kemudian aku larutkan dalam tepung kanji. Nah, setelah dia itu bening, hasilnya seperti bening-bening kaca gitu kan, bening mengental. Nah, itu aku seduh dengan gula merah, gula atau gula aren yang biasa disebut orang awam ya kan. Nah, di situ pada saat lagi hangat-hangatnya aku minum, aku makan, itu enak rasanya ya kan. Tapi kalau kamu gak suka dengan gula aren, kamu hanya bisa seduh gula tepung tapioka yang dikasih air hangat juga nggak apa-apa. Nah, itu aku minum setiap perut aku kosong di pagi hari sama di malam hari ketika mau tidur. Tapi pada saat itu aku lagi kambuh-kambuhnya, aku minum, aku makan karena dia udah jadi bentuk makanan ya kan. Aku makan, di sela-sela aku lapar. Nah, orang penyakit lambung ini dia nggak boleh lapar. Kita harus benar-benar jaga pola makan. Pola makan kita jaga, dan kita harus terapkan pola makan, pola pikir, dan pola tidur itu tidak boleh leha-leha seperti orang-orang normal biasanya, dan itu harus benar-benar kita jaga ketat. Nah, pola makannya itu kita harus isi 2 jam sekali. Jika terasa lapar, jangan nasi, itu tadilah tepung kanji tadi yang disiram dengan air panas dan dia mengental kan, kita makan. Kalau suka dengan gula merah, dikasih gula merah biar manis. Tapi kalau nggak suka, skip aja. Hanya tepung kanjinya aja pun di apa itu udah enak. Aku biasanya buat seperti itu. Nah, setiap 2 jam sekali aku lapar. Nah, biasanya kan itu aku kalau bangun kan, kebetulan aku muslim nih, bangun kan sebelum sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh itu aku buat itu kan. Setelah itu aku makan, ada rentang waktu setengah jam ya, setengah jam. Terus aku makan itu tadi tepung kanji sama larutan gula merah. Nah, setengah jam kemudian aku baru sarapan. Sarapannya itu ingat ya, kalau kita penderita asam lambung, dia harus yang lembek, tidak dalam tekstur lembut lah, tidak boleh keras seperti orang yang normal. Nah, kok bisa kita lainkan dengan, kan satu rumah kita nggak mungkin semua harus makan yang lembek seperti kita. Untuk kita sendiri harus kita bedakan masakan kita, dimulai dari tidak menggunakan cabai yang pedas-pedas, terus teksturnya harus lebih lembut dari yang biasanya. Dan itulah dia tadi kan, udah 30 menit dari makan kanji tadi, masuklah kita ke sarapan, sekitar jam 6 lah sarapan pagi ya kan. Nah, 2 jam kemudian kalau kita terasa lapar, atau kadang ke orang penyakit lambung ini tiba-tiba mau dia perut terasa gembung, berangin. Nah, itu jangan makan dulu. Makan dulu tadi tepung kanji yang sudah kita sediakan. Ini kok kita harus sedia air panas selalu ya, biar tinggal jangan repot kita masak air kan. Nah, kita sediakan termos untuk air panasnya kita seduh. Nah, itu kita lakukan setiap 2 jam sekali. Nah, setiap 2 jam nanti ada 2 jam berikutnya nggak usah buat, kita langsung untuk makan siangnya aja. Karena kalau kita penderita lambung ini, minimal 1 hari itu makannya 6 kali sehari. Step 2 jam kita harus makan. Dan satu lagi, kita nggak boleh terlalu kenyang. Seperti yang kata Rasulullah, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Nah, itu benar,
kita harus terapkan seperti itu. Harus benar-benar konsisten meninggalkan yang namanya makanan pedas, makanan berlemak tinggi, makanan yang mengandung santan, itu tolong dihindari. Alhamdulillah sembuh kok dan tidak ada merasa begah di perut. Nah, makan siangnya itu tadi. Nah, 2 jam setelah makan siang, kamu bakalan lapar lagi. Jangan dimakan nasi, kamu makan aja buah-buahan. Seperti buah-buahan yang bisa dimakan penderita asam lambung tuh ada pepaya ya, ada melon. Nah, kamu makan itu aja. Nah, kalau kamu tidak punya itu dalam keadaan mendadak darurat, kamu makan aja tepung kanji yang sudah dilarutkan seperti yang aku bilang di awal tadi. Nah, kamu buat aja seperti itu. Kemudian 2 jam berikutnya kamu lanjut untuk makan sore. Ya kan? Makan sore tadi ya jangan lupa kamu harus lengkap juga, harus ada sayur. Nah, walaupun kita menderita asam lambung nih, nggak boleh kita nggak lengkap, harus terjaga juga gizi dan asupan makanan yang kita masukkan ke tubuh. Kalau nggak nanti kita bisa lemas, kalau nggak cukup energi dari makanan-makanan yang kita makan. Nasi, ikan, sayur, buah itu harus tetap kita konsumsi. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk yang penderita asam lambung, tolong dihindari yang berbaur dan bertekstur keras. Segala bentuk yang bertekstur keras jangan dimakan dahulu. Cuman kalau kamu udah agak rentan waktu, entah 6 bulan, udah agak sembuhan tuh ya, kepingin kali boleh, tapi ingat harus dikunyah dalam bentuk-bentuk tekstur yang benar-benar lembut agar lambung kamu tidak begitu capek untuk pengolahan makanan. Nah, kemudian setelah yang 2 jam berikutnya makan sore tadi, kamu mau makan malam minimal 3 jam sebelum kamu tidur, kamu harus makan malam. Nah, berarti kalau kira-kira kamu tidur jam 9 malam tuh, berarti kan 9 mundur 3 jam, jam 6 sore kamu udah untuk makan malam. Makan malamnya itu bisa kamu bubur atau nasi yang bertekstur sedikit lembut. Yang penting kamu jangan makan nasi yang keras ya. Ada sayurannya, ada juga ikannya, dan ikannya itu jangan ada yang mengandung cabai. Nah, kadang bisa berabe karena kita udah mengkonsumsi obatnya tadi ya kan. Dah selesai kamu makan malam, walaupun posisi kamu nanti sekitar jam 7-an lapar, nah jangan makan tuh. Kenapa? Lambung kamu butuh istirahat untuk mencerna makanan yang telah kamu asup tadi ke tubuh kamu. Jadi kalau kita nih penderita asam lambung, minimal 3 jam sebelum waktu tidur kita udah makan untuk makan malamnya. Jadi, nah itu tadi kita kembali, apabila kita mau sehat dari asam lambung, jagalah 3P: pola makan, pola pikir, dan pola tidur. Apabila yang ketiga ini sudah kamu jalankan, insya Allah sembuh total, dan kamu perutnya pun tidak berasa begah dan merasa kedinginan meskipun suhu dingin atau hujan. Kadang kita itu kan saya benar-benar mengalami pengalaman pribadi saya nih, selama 2 tahun saya alami. Nah, alhamdulillah saya tidak mengalaminya lagi dan alhamdulillah sehat. Oke, semoga yang mendengar dimanapun berada, apabila mendengar video saya ini, saya tadi lupa di awal membilang jangan lupa subscribe ya, dan aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar semua konten yang aku masukkan nanti kamu tahu. Oke, kita akhiri. Semoga kamu senang dengan video ini. Assalamualaikum.